Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kosong kita pada hari ini. Tidak lupa kita berikan hadiah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Hades Zahel Nerdwi, ZMPD, PhD, dan Ibu Anes Fitria, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Gemali Neker dengan NIM 22087126 sebagai moderator, dan rekan saya Fadia Rahayu Silvi dengan NIM 22022140 dan Selvira Handayani dengan NIM 22022113 sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami yang membahas materi tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Materi pertama yang dibahas oleh Selvira Handayani. Kepada Selvira Handayani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama. 1. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang diakui secara internasional. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Berbicara tentang Ki Hajar Dewantara, beliau adalah seorang tokoh yang berpengaruh dan berjasa di dunia pendidikan, yang memiliki pemikiran maju dan pada zamannya dalam memperjuangkan pendidikan hingga hasil pemikirannya dipakai sampai sekarang. Kemudian ditetapkan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dalam catatannya, beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat pengajaran tentang ilmu atau pengetahuan dan memberi kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat berfaedah untuk kehidupan anak-anak baik lahir maupun batin. Prinsip pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan harus mengembangkan kepribadian individu yang utuh dan seimbang. 2. Pendidikan harus berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 3. Pendidikan harus bersifat demokratis dan partisipatif. 4. Pendidikan harus menghargai dan memperkaya keberagaman budaya. 5. Pendidikan harus dilakukan dengan metode yang menarik dan menyenangkan. 6. Pendidikan harus memperhatikan keterampilan sosial dan kepemimpinan. B. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang lahir di Kalimantan Barat pada tahun 1899. Ia juga berperan dalam membangun pendidikan di Indonesia. Syafi'i mengabdikan ilmunya setelah menempuh pendidikan di Belanda dengan mengelola sebuah sekolah yang dikenal dengan Sekolah INS Kayu Tanam, atau sering disebut nama Sekolah Kayu Tanam karena sekolah ini didirikan di Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah nama desa kecil yang terletak di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan singkatan dari Indonesian Netherlands School. INS Kayu Tanam tahun 1926 memiliki 75 orang siswa, terdiri atas 2 kelas, 1A dan 1B. Prinsip pendidikan oleh Muhammad Syafi'i yaitu 1. Pendidikan harus mengutamakan kepentingan peserta didik. 2. Pendidikan harus mendorong kreativitas dan inovasi. 3. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. 4. Pendidikan harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. 5. Pendidikan harus mengembangkan karakter dan nilai moral. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvira Handayani yang telah menyampaikan materi.
Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadia Rahayu Silvi. Kepada Fadia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu Kiai H. Ahmad Dahlan. Kiai H. Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dan tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal sebagai pendiri Muhammadiyah, organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi untuk memperbaiki kualitas kehidupan umat Islam melalui pendidikan dan pembangunan sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama asli Muhammad Darwis di Yogyakarta pada tahun 1868. Dalam pandangan pendidikannya, Kiai Ahmad Dahlan memandang bahwa pendidikan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kiai Ahmad Dahlan juga menekankan pentingnya pendidikan agama yang berkualitas, yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajarkan praktik dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganggap bahwa pendidikan agama yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial dan kemajuan umat Islam. Prinsip-prinsip oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan: yang pertama, menyeimbangkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membuka akses pendidikan bagi semua orang. Yang ketiga, membangun karakter yang baik. Keempat, menghargai keberagaman. Yang D, yaitu Rahman L. Yunusiyah. Konsep pendidikan Rahman masih relevan dan aktual sebagai refleksi aksi di masa kini. Pertama, urgensi pendidikan perempuan sebagai agen perubahan sosial. Kedua, tidak ada dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum. Keempat, kesejahteraan guru tak boleh diabaikan. Prinsip pendidikan oleh Rahman L. Yunusiyah: 1. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pendidikan harus membantu peserta didik berkembang secara holistik. Yang ketiga, pendidikan harus menekankan pada proses bukan hasil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadia Rahayu Silvi yang telah menyampaikan materi. Hanya itu pendapat saya simpulkan dari kelompok kami. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.